Hawa di dapur kecil sebuah rumah susun di Jakarta pagi itu hangat oleh uap nasi yang baru matang dan semerbak aroma sayur asem yang mendidih. Kirana, 32 tahun, dengan rambutnya yang disanggul rapi, baru saja menuliskan dua kata di papan tulis kecil, kedisiplinan. Duduk tegak, nak. Suaranya yang jelas, bisiknya lembut pada Reza, putra kembarnya yang berusia 6 tahun. Di sebelahnya, Rara, sang putri kembar, dengan cermat menata sendok dan garpu di atas meja makan hingga sejajar sempurna. Wajah mereka serius, mencerminkan pelajaran kecil yang selalu ditanamkan ibunya. Segala sesuatu harus pada tempatnya. Coba sekarang, sebelum makan, pinta Kirana Reza dan Rara serempak melipat tangan, menunduk hormat ke arah meja. Silakan ibu makan, suara mereka kompak dan penuh hormat. Sebuah senyum tipis, penuh kebanggaan dan kepedihan yang tersamar, mengembang di bibir Kirana. Inilah kekuatannya sekarang. 3 tahun terakhir, sejak dia memutuskan pergi membawa rahasia dan janin di perutnya, hidupnya dibangun dari kepingan-kepingan disiplin dan cinta yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, dering telepon memecah kesunyian. Nomor yang tidak dikenal. Kirana mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar manis, terlalu manis, seperti sirup yang kental. Kirana? Ini Ibu Hartati. Sudah lama sekali ya, nak. Jantung Kirana berdebar kencang sekali. Ibu Hartati. Mantan ibu mertuanya. Suara yang dulu pernah menghancurkan dunianya dengan kalimat-kalimat tajam. Akhir-akhir ini bagaimana? Sehat-sehat saja? Makan dan tidurnya baik? Tanya wanita itu, seolah perhatian. Baik, Bu. Terima kasih, jawab Kirana singkat, mencoba menahan getar di suaranya. Oh, bagus. Ibu menelepon cuma mau kasih kabar kecil. Keluarga kita sebentar lagi ada acara bahagia. Bima? Oh, Kak Bima maksud ibu, akhirnya akan menikah dengan Maya. Ibu sudah kirim undangan, tapi takut-takutnya nyasar di jalan. Jadi ibu telepon saja langsung. Kirana diam. Pikirannya melayang ke masa lalu. Bima. Mantan suaminya. Wajahnya yang dulu dicintai, kini hanya samar-samar. Rasa sakit itu telah berubah jadi bekas luka yang keras. Kalau kiriman ibu nyampe, dan Kirana lagi longgar, datang ya, nak, lanjut Ibu Hartati, nada suaranya merendah, berpura-pura berbagi rahasia. Bagaimanapun juga, kamu pernah jadi keluarga. Datanglah, makan sepotong kue, ambil foto bersama. Biar kisah lama kita bisa tertutup rapi. Ibu tahu Kirana anak yang tahu diri dan lapang dada, pasti bisa ikut senang dan memberi doa yang tulus, ya? Setiap kata seperti dibalut madu, tapi Kirana bisa merasakan sengatnya. Tahu diri. Lapang dada. Itu adalah kode. Kode yang berarti, jadilah penonton yang baik untuk kebahagiaan anak kandung kami. Jangan mengganggu. Acaranya kapan dan di mana, Bu? Tanya Kirana, suaranya datar, berusaha terdengar biasa saja. Oh, hari Minggu besok. Di Balai Serbaguna Kelurahan. Kamu datang sendiri saja ya, nak, biar praktis. Pakai baju yang sederhana-sederhana saja, tidak usah repot-repot. Ibu sudah siapkan tempat duduk khusus buat kamu, di depan dekat panggung. Biar kamu bisa lihat dengan jelas wajah bahagia Kak Bima.
Kan, kamu pasti ikut lega melihat dia akhirnya menemukan jalannya. Iya, Bu. Saya dengar, jawab Kirana. Di balik kesopanannya, dia mendengar segala makna terselubung. Sendiri saja. Baju sederhana. Duduk di depan. Ini bukan undangan. Ini adalah panggilan untuk menjadi bukti hidup. Bukti bahwa Kirana, si mantan istri yang tidak memberikan keturunan, telah dilupakan dan kehidupan keluarga mereka telah berjalan sempurna tanpanya. Ibu harap Kirana bisa membuat ibu bangga di depan keluarga besar, bisik Ibu Hartati sebelum menutup telepon, kata-katanya seperti ancaman yang terselubung doa. Jangan sampai ibu menunggu-nunggu, ya. Klik, suara sambungan terputus. Kirana masih memegang telepon, pandangannya kosong menatap dinding. Dari dapur, aroma sayur asem yang terlalu lama dimasak mulai terasa sedikit gosong. Ibu, itu siapa? Tanya Rara, menarik ujung rok ibunya. Matanya yang besar penuh kecemasan, seolah bisa merasakan dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Orang lama, sayang, jawab Kirana sambil merangkul putri kecilnya. Dia menatap Reza yang juga sudah mengangkat muka, wajahnya cerdas dan waspada. Dia mengundang ibu ke sebuah pesta. Apakah dia menyayangi ibu? Tanya Reza polos. Kirana menarik napas dalam. Di dunia ini, Nak, ada orang yang mengundang karena tulus ingin berbagi kebahagiaan. Tapi ada juga yang mengundang hanya untuk menguji atau memamerkan sesuatu. Lalu, apa yang harus kita lakukan kalau diundang oleh orang seperti itu? Ibu? Tanya Rara. Kirana membungkuk, hingga matanya sejajar dengan mata kedua cahaya hatinya. Kita hadapi dengan sopan santun. Itulah baju besi kita. Kita jaga tutur kata, kita jaga sikap tubuh. Kita tidak perlu membenci, tetapi kita juga tidak perlu mengikuti permainan mereka. Kita hanya perlu berdiri tegak. Malam itu, setelah Reza dan Rara terlelap, Kirana membuka sebuah laci tersembunyi. Dari dalamnya, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terbaring sebuah sapu tangan sutra berwarna krem, disulam dengan indah dengan benang merah membentuk satu kata, Ibu. Ini adalah sapu tangan yang dulu dengan susah payah dia sulam sebagai hadiah untuk Ibu Hartati, yang kemudian dilemparkan kembali ke hadapannya dengan kata-kata, keluarga ini butuh cucu penerus, bukan sapu tangan sulam. Dia menyentuh sulaman itu. Bekas luka di hatinya seperti berdenyut lagi. Tapi kali ini, yang muncul bukan air mata. Yang ada adalah sebuah tekad yang dingin dan kuat. Dia melihat ke arah kamar tidur anak-anaknya, dia tidak akan pergi untuk mengemis simpati. Dia tidak akan pergi untuk membalas dendam, dia akan pergi untuk menutup. Menutup bab lama itu dengan caranya sendiri. Dan yang terpenting, dia akan menunjukkan pada Reza dan Rara bagaimana caranya menghadapi dunia dengan keberanian dan martabat. Dia menutup kotak kayu itu. Besok, dia tidak akan membawa amarah. Dia akan membawa kedua anaknya, dan membawa serta semua pelajaran tentang disiplin dan sopan santun yang telah mereka latih setiap hari. Mereka akan menghadapi pesta pernikahan itu seperti menghadapi sebuah ujian besar. Dan mereka akan lulus, bukan dengan teriakan atau air mata, tetapi dengan ketenangan dan sikap tegak mereka perlahan, dengan langkah yang pasti, Kirana mulai mempersiapkan segalanya. Pilihan baju yang sederhana tapi elegan untuknya dan untuk anak-anak. Sebuah rencana untuk setiap kemungkinan pertanyaan menyakitkan. 4 kata ajaib yang akan menjadi senjata mereka. Terima kasih, permisi,
maaf, dan ya. Pertempuran belum dimulai, tapi Kirana sudah siap. Dia bukan lagi Kirana yang mudah patah 3 tahun lalu. Dia sekarang adalah seorang ibu yang memiliki alasan terkuat di dunia untuk bertahan. 2 malaikat kecil yang sedang tidur pulas di kamar sebelah. Matahari pagi menyelinap melalui jendela, menyinari ruang tamu kecil yang bersih dan serba rapi. Setelah telepon dari Ibu Hartati, suasana di rumah Kirana berubah. Bukan menjadi panik, tetapi menjadi fokus yang lebih dalam. Seperti prajurit yang menyiapkan senjata sebelum bertempur di meja makan. Setelah sarapan, Kirana membuka sebuah buku catatan kecil. Reza, Rara, kemari, panggilnya lembut. 2 anak kembar itu mendekat, wajah mereka penuh kesungguhan anak-anak yang merasa diajak dalam misi penting. Ibu akan mengajak kalian ke sebuah acara besar hari Minggu besok. Acara pernikahan, mulanya Kirana, memilih kata-kata dengan hati-hati. Di sana akan ada banyak orang, banyak yang tidak kita kenal. Mungkin ada yang melontarkan pertanyaan, atau pandangan yang membuat kita tidak nyaman. Seperti orang yang menelepon ibu kemarin, tanya Reza. Matanya yang tajam sudah menangkap koneksi itu. Ya, seperti itu, aku Kirana. Tapi kita tidak perlu takut. Karena kita punya tameng yang kuat. Dia mengangkat papan tulis kecil, di mana tertulis 4 kata dengan spidol merah. 1. Terima kasih. 2. Permisi. 3. Maaf. 4. Ya. Ini yang akan kita gunakan. Hanya ini. Tidak lebih, tidak kurang, jelas Kirana, suaranya tegas tapi penuh kasih. Kalau ada yang bertanya hal yang tidak ingin kita jawab, kita bilang, permisi, saya tidak bisa menjawabnya. Lalu kita tersenyum kecil. Kalau ada yang memberi sesuatu, atau sekadar menyapa, kita jawab, terima kasih. Kalau kita tidak sengaja menyenggol orang, kita segera ucapkan, maaf. Dan untuk semua sapaan atau panggilan, kita jawab, ya, dengan sopan. Paham? Reza dan Rara mengangguk kompak. Bibir mereka komat-kamit melafalkan keempat kata sakti itu. Mereka berlatih. Kirana berpura-pura menjadi tamu yang menanyakan hal yang tidak nyaman. Kok anak-anak ini mirip sekali? Papanya siapa? Rara langsung menjawab dengan suara jelas, permisi, saya tidak bisa menjawabnya. Lalu dia memberikan senyuman tipis yang diajarkan ibunya, tidak bermusuhan, tapi juga tidak membuka pintu untuk pertanyaan lebih lanjut. Mereka juga berlatih berjalan. Kita berjalan pelan, punggung tegak, mata lurus ke depan. Pegang selalu tangan ibu, instruksi Kirana. 3 sepatu sederhana berderak di lantai berirama. Latihan ini bukan lagi sekadar persiapan untuk pesta. Ini adalah ritual, sebuah cara Kirana membentengi hati kecil anak-anaknya dari kemungkinan luka yang akan mereka hadapi. Sore harinya, Kirana membuka lemari. Dia memilih sebuah gaun panjang berwarna hijau laut, teal, yang sederhana, tidak bermerek, tetapi potongannya elegan dan kainnya jatuh sempurna. Untuk Reza dan Rara, dia menyiapkan setelan putih-putih yang rapi. Kita tidak perlu berpakaian mewah untuk membuat orang menghormati kita, bisiknya sambil merapikan kerah baju Reza. Ketenangan dan kerapian kita yang akan berbicara. Dia juga mengambil kotak kayu kecil dari lacinya. Sapu tangan bersulam, ibu, itu masih terbaring di dalamnya. Kirana memandanginya lama. Dulu, benda ini adalah simbol penolakan dan rasa malunya. Kini, dia memutuskan untuk membawanya kembali.
bukan sebagai tanda menyerah, tetapi sebagai simbol penutup. Dia akan mengembalikannya pada pemiliknya, sebagai tanda bahwa masa lalu benar-benar telah usai, dan dia tidak menyimpan apa-apa lagi, baik hadiah itu maupun dendam. Malam semakin larut. Reza dan Rara sudah terlelap, mungkin bermimpi tentang 4 kata ajaib mereka. Kirana duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya melayang ke 3 tahun yang lalu, ke malam hujan deras yang takkan pernah dia lupakan. Malam itu hujan seperti ditumpahkan dari langit. Kirana, yang masih hamil muda dan belum tahu bahwa dia mengandung anak kembar, berdiri gemetar di ruang tengah rumah keluarga Bima. Ibu Hartati duduk di kursi terbaik, wajahnya dingin bagai batu. Bima, suaminya, berdiri di dekat jendela, membelakangi mereka, pundaknya tampak kaku. Hasil tes dokter sudah jelas, Kirana. Kamu sulit hamil. Sangat sulit, kata Ibu Hartati, suaranya datar dan mematikan. Keluarga besar kita membutuhkan penerus. Butuh cucu yang akan membawa nama keluarga ini ke depan. Tapi, Bu, saya. Kirana berusaha membela diri, tangannya secara refleks melindungi perutnya yang masih datar. Tidak ada, tapi, sergah Ibu Hartati. Kami sudah menemukan calon yang lebih sesuai untuk Bima. Gadis itu dari keluarga baik, sehat, dan pasti bisa memberikan kami cucu. Kamu mengerti? Kirana menatap Bima, memohon dengan mata. Suaminya hanya menunduk, tak berkata sepatah kata pun. Pengkhianatan itu lebih pedih dari segala makian. Dia disuruh pergi. Malam itu juga. Sebagai hadiah perpisahan, dia memberanikan diri memberikan sapu tangan sulam yang sudah disiapkannya berbulan-bulan. Untuk ibu, bisiknya, suara serak oleh tangis. Ibu Hartati menerimanya, membuka lipatannya, lalu memandanginya dengan pandangan hina. Keluarga ini butuh cucu penerus, ucapnya, perlahan, setiap kata seperti paku. Bukan sapu tangan sulam. Lalu, dengan gerakan melecehkan, dia meletakkannya, bukan membuang, tetapi meletakkan dengan sikap acuh, di pojok meja, seolah itu sampah yang tak layak disentuh hancur. Itulah yang dirasakan Kirana. Dia pergi dengan hanya membawa 1 tas kecil, hatinya remuk, dan rahimnya yang menyimpan 2 nyawa yang belum diketahui siapa-siapa. Dia berjanji pada diri sendiri, dia akan bertahan. Dan anak-anaknya ini tidak akan pernah merasakan penolakan yang sama. Kirana menghela napas panjang, mengusir kenangan pahit itu. Air mata sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah tekad baja. Dia melihat ke arah kamar tidur anak-anaknya. Reza dan Rara adalah bukti hidupnya. Mereka adalah alasan dibalik setiap kekuatan yang dia miliki sekarang. Dia memutuskan. Besok, dia tidak akan menggunakan mobil sewaan biasa. Seorang teman dekatnya, yang tahu perjuangannya, dengan sukarela meminjamkan mobil SUV mewahnya. Kamu harus datang dengan percaya diri penuh, Kir, kata temannya. Biarkan mereka melihat bahwa kamu tidak lagi jadi orang yang bisa mereka injak-injak. Kirana awalnya menolak, tak ingin terlihat pamer. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Ini bukan soal pamer kekayaan. Ini soal menyampaikan pesan tanpa kata, aku baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Aku bertahan dan aku berhasil tanpa kalian. Mobil itu hanyalah simbol eksternal dari keteguhan hati yang telah dia bangun selama 3 tahun. Dia menutup catatannya. Semuanya sudah direncanakan.
Rute perjalanan ke Balai Serbaguna Kelurahan di Bekasi, menggantikan setting HNG Yen. Waktu kedatangan yang tepat, tidak terlalu awal sehingga terlihat bersemangat, tidak terlalu telat sehingga dianggap menghina. Bahkan tas kecil yang akan dibawa, berisi sapu tangan dalam kotak kayu, selembar amplop berisi uang untuk tanda mata, bukan untuk Bima, tetapi sebagai bentuk sopan santun dalam tradisi, tisu basah, dan bekal air untuk anak-anak. Terakhir, dia mendekati tempat tidur anak-anaknya. Reza dan Rara tidur dengan tenang, wajah mereka polos dan damai. Kirana membelai rambut mereka lembut. "Besok, kita mungkin akan diuji," bisiknya pada dua malaikat tidurnya. "Tapi selama kita bersama, selama kita ingat untuk berdiri tegak dan berkata sopan, tidak ada yang bisa benar-benar menyakiti kita." Ibu janji. Dia mematikan lampu, meninggalkan pintu kamar terbuka sedikit. Dalam kegelapan, tekadnya berpijar. Besok bukan sekadar pesta pernikahan. Itu adalah medan terakhir di mana dia harus berdamai dengan hantuan masa lalunya, dan melakukannya di depan anak-anak yang menjadi masa depannya. Persiapan sudah lengkap. Medan pertempuran sudah ditentukan. Dan Kirana siap menghadapinya, tidak dengan pedang amarah, tetapi dengan zirah ketenangan dan senjata sopan santun. Minggu pagi itu, langit Jakarta cerah. Di dalam mobil SUV hitam yang bersih mengilap, suasana hening namun tegas. Kirana duduk di depan, tangannya mantap memegang kemudi. Di kursi belakang, Reza dan Rara sudah terikat sabuk pengaman dengan rapi, mengenakan setelan putih mereka, wajah serius seperti prajurit kecil. "Kita ulangi lagi," kata Kirana, suaranya lembut namun jelas melalui kaca spion. "4 kata kita apa?" "Terima kasih." "Permisi." "Maaf." "Ya," jawab mereka kompak. "Bagus." "Ingat, kita jaga sikap. Kita lihat lurus ke depan. Kita pegang tangan ibu." "Dia akan jahat pada kita, ibu?" tanya Rara. Suaranya kecil, Kirana tersenyum menenangkan. "Kita tidak tahu, sayang. Tapi tugas kita bukan untuk mengukur baik atau jahatnya orang lain. Tugas kita adalah untuk tetap menjadi diri kita yang sopan dan tegak, apapun yang terjadi. Itu kemenangan kita." Mobil meluncur meninggalkan gang, menuju jalan raya. Dalam perjalanan, Kirana berkata-kata. Dia menceritakan tentang bagaimana pohon yang kuat tidak takut angin, karena akarnya dalam. "Kedisiplinan dan sopan santun kita adalah akar kita," katanya. "Jadi, kita tidak goyah." Sesampainya di jalan menuju Balai Serbaguna, suasana sudah ramai. Spanduk besar bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru Bima Kemaya," terpasang. Orang-orang berdatangan, kebanyakan keluarga besar yang tak dikenali Kirana. Tatapan-tatapan mulai mengarah ke mobil mewah yang melambat. Beberapa orang berbisik, heran melihat kendaraan itu masuk ke acara sederhana. Kirana memarkir mobil dengan sempurna. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke belakang. "Siap?" Reza dan Rara mengangguk, mata mereka penuh tekad anak-anak. "Siap, Ibu." Pintu mobil terbuka. Kirana melangkah keluar pertama. Gaun hijau lautnya jatuh sempurna, membentuk siluet yang anggun. Dia tidak terburu-buru. Dengan tenang, dia membuka pintu belakang, membantu Reza dan Rara turun. Dia membetulkan kerah baju mereka, memastikan semuanya rapi. Kemudian,
Dengan sangat natural, dia mengulurkan kedua tangannya. Dua tangan mungil itu langsung menggenggam erat, mereka pun berjalan. Tiga sosok itu bergerak dalam satu kesatuan. Kirana di tengah, tegak dan tenang, diapit oleh dua anak kembarnya yang juga berjalan dengan punggung lurus. Mereka tidak terburu-buru, tidak menunduk. Langkah mereka pasti menyusuri jalan setapak menuju pintu balai. Segala bisikan berhenti. Ratusan pasang mata tertuju pada mereka. Mereka seperti magnet yang menyedot semua perhatian. Orang-orang saling pandang, bertanya-tanya dalam hati, siapa itu? Kenapa anak-anaknya kembar? Di depan pintu balai, Ibu Hartati yang berdiri menyambut tamu, tiba-tiba membeku. Senyum lebar di wajahnya pudar seketika, digantikan oleh wajah pucat dan mata yang membelalak tak percaya. Bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu tetapi tak ada suara yang keluar. Tangannya yang sedang menyerahkan permen pada seorang tamu, terhenti di udara. Bima, sang mempelai pria, yang sedang berdiri di dekat panggung bersama Maya, juga terpana. Gelas yang dipegangnya nyaris terjatuh. Maya, dengan gaun pengantinnya yang berwarna krem, mencengkeram lengan Bima. Senyumnya menjadi kaku dan dipaksakan. Kirana terus berjalan, seolah tidak melihat kehebohan yang ditimbulkannya. Dia memandang lurus ke depan, menuju Ibu Hartati. Dengan jarak 3 langkah, dia berhenti. Suasana di lobi balai mendadak senyap bagai disedot, hanya terdengar denting musik instrumental yang sayup-sayup dari dalam lalu. Dengan gerakan yang halus, Kirana memberikan isyarat kecil pada anak-anaknya. Reza dan Rara melepaskan genggaman tangan ibu mereka. Dengan sempurna, mereka melangkah setengah maju, melipat tangan mereka di depan dada, lalu membungkuk hormat secara bersamaan. Suara mereka, jernih dan penuh kesantunan anak-anak, terdengar lantang dalam keheningan itu. Kami menyapa nenek. Denting. Suara sendok atau garpu jatuh ke piring di suatu meja. Keheningan itu pecah menjadi gumaman yang tak tertahankan. Semua orang terpana. Tatapan mereka beralih dari anak-anak yang sopan itu ke wajah Ibu Hartati yang kini telah berubah total. Dari tuan rumah yang bangga menjadi seorang wanita yang tampak terdiam, terpojok, dan dipenuhi oleh kejutan yang menghancurkan egonya. Kalimat yang dulu dengan bangga dia ucapkan, keluarga ini butuh cucu penerus, bukan sapu tangan sulam. Bergema keras di kepalanya sendiri, kini dihadirkan kembali oleh alam semesta dalam wujud dua anak manusia yang sehat, gagah, dan bersikap jauh lebih santun. Daripada siapapun di ruangan itu, Ibu Hartati terbata-bata. Ini, anak siapa? Keluhnya, suaranya parau, hampir tak terdengar. Kirana baru kemudian menatapnya. Pandangannya jernih, tenang, dan tidak mengandung sedikit pun kesan menantang atau dendam. Saatnya dia berbicara. Anak saya, Bu, jawab Kirana. Suaranya datar, jelas, dan memotong keriuhan. Dan kehadiran mereka hari ini mungkin adalah pelajaran terbaik untuk kita semua. Dia tidak melanjutkan, tidak perlu. Makna di balik kata-katanya menggantung tajam di udara. Inilah cucu penerus yang dulu kamu tolak. Lihatlah bagaimana mereka tumbuh. Dia tidak memberikan waktu untuk Ibu Hartati merespons. Dengan anggun, Kirana kembali menggenggam tangan anak-anaknya. Permisi, Bu. Mari kita cari tempat duduk kita, katanya, seolah baru saja menyelesaikan percakapan santai. Lalu, dia memandang seorang panitia yang terbengong-bengong. Bisa tolong ditunjukkan tempat duduk untuk Kirana dan anak-anak? Panitia itu tersentak, lalu buru-buru membungkuk dan menunjukkan arah.
Kirana, Reza, dan Rara pun berjalan menyusuri lorong menuju kursi mereka, meninggalkan Ibu Hartati yang masih terbengong-bengong di tempatnya, dikelilingi oleh desas-desus yang mulai bergemuruh, dan sebuah kebenaran pahit yang baru saja menghantamnya dengan keras di depan seluruh keluarga besarnya. Panggung telah dibalik. Penonton yang tadinya diharapkan menjadi saksi atas kemenangan keluarga Bima, kini justru menjadi saksi atas kebangkitan seorang wanita yang mereka remehkan. Dan pertunjukan baru saja dimulai. Keheningan yang ditinggalkan Kirana dan anak-anaknya di lobi balai hanya bertahan sejenak sebelum pecah menjadi gemuruh desas-desus yang tak tertahankan. Namun, ketiga sosok itu sudah tidak berada di pusat badai lagi. Dengan kepala tegak, mereka mengikuti panitia menuju kursi yang tersedia, bukan di barisan depan, terhormat, seperti yang dijanjikan Ibu Hartati, melainkan di sebuah meja di sisi ruangan. Kirana duduk, lalu membantu Reza dan Rara menduduki kursi mereka. "Bagus sekali tadi," bisiknya pada anak-anak, matanya berbinar bangga. "Kalian sangat gagah dan sopan." Dua senyum kecil, penuh kelegaan dan kebanggaan, merekah di wajah polos mereka. Pelajaran pertama telah terlampaui dengan sempurna. Di seberang ruangan, badai justru berkecamuk. Ibu Hartati terpaksa duduk kembali. Wajahnya masih pucat pasi. Tamu-tamu yang tadinya akan menyalami, kini melihatnya dengan pandangan berbeda. Ada yang kasihan, ada yang penuh tanya, ada pula yang tampak menyimpan kecut. Bisikan-bisikan bertebaran, ternyata punya anak kembar dan cantik-cantik pula. Dia dulu dikatakan mandul, ya? Anaknya sopan sekali, lihat cara mereka menyapa. Setiap bisikan seperti sabetan kecil bagi Ibu Hartati. Rencana untuk memamerkan kehidupan baru, keluarga mereka sekaligus mempermalukan mantu lamanya, berbalik menjadi pameran kegagalan moralnya sendiri. Sementara itu, Bima tak kuasa menahan diri. Setelah membujuk Maya yang hampir menangis karena malu dan bingung, dia menyelinap keluar dari sisi panggung dan mendekati meja Kirana. Langkahnya goyah, napasnya berat. "Kirana," panggilnya, suaranya serak. Kirana menoleh. Tatapannya netral, seperti melihat seorang kenalan lama, bukan mantan suami yang menghancurkannya. "Selamat, Bima," ucapnya, sederhana dan tulus. "Semoga kamu dan Maya bahagia." Bima mengabaikan ucapan selamat itu. Matanya menatap Reza dan Rara, yang sedang dengan tenang meminum air dari botol mereka. Mereka umur berapa?" tanyanya, suaranya bergetar. 6 tahun, jawab Kirana singkat. Hitungan cepat di kepala Bima menghasilkan sebuah kesimpulan yang membuat dadanya sesak. Wajahnya berubah pucat. Mereka dikandung sebelum perceraian. Itu berarti, saat ibunya mengusir Kirana dengan tuduhan, tidak bisa memberikan keturunan. Sebenarnya di rahim mantan istrinya itu sudah tumbuh 2 kehidupan. "Apakah mereka anak saya?" desaknya, hampir tak bersuara. Kirana tidak langsung menjawab. Dia memandang mantan suaminya, di matanya ada kesedihan yang telah lama berdamai. "Yang penting, Bima, mereka adalah anak saya. Mereka tumbuh dengan baik, sehat, dan tahu bersikap santun. Fokuskan dirimu pada istrimu yang baru dan masa depanmu sendiri. Itu tanggung jawabmu sekarang." Jawaban itu, yang tidak mengiyakan namun juga tidak menyangkal, justru lebih menyakitkan bagi Bima. Itu berarti Kirana tidak lagi membutuhkan pengakuannya, tidak lagi membutuhkan apapun darinya. Anak-anak itu adalah miliknya sepenuhnya. Bima hanya bisa terduduk lemas di kursi kosong di samping meja mereka, menatap kosong ke arah panggung di mana Maya, mempelai perempuannya,
sedang berusaha tersenyum sambil matanya mencari-carinya. Di tengah acara yang berjalan kikuk, MC terlihat gugup, musik kadang salah putar. Seorang paman dari pihak keluarga Bima mendekati meja Kirana. Wajahnya penuh penyesalan. "Kirana, saya dulu ikut-ikutan bicara. Melihat kamu dan anak-anak sekarang, saya malu. Maafkan paman." Kirana memberikan senyuman tipis yang tulus. "Tidak apa-apa, paman. Terima kasih sudah menyapa. Itu saja. Tidak ada drama, tidak ada pencarian pembenaran." Reza dan Rara mengikuti contoh ibunya, juga melipat tangan dan berkata, "Terima kasih, paman." Kesantunan mereka yang polos justru semakin membuat sang paman merasa kecil. Ketika acara makan siang hampir usai, Ibu Hartati akhirnya menemukan keberanian. Dengan langkah gontai, dia mendekati meja Kirana, membawa serta kotak kayu kecil yang tadi diam-diam diambilnya dari tas Kirana saat ia tidak di tempat. Kotak berisi sapu tangan sulam itu. Tangannya gemetar saat meletakkannya di atas meja. "Ini milikmu," katanya. Suaranya parau dan penuh beban. Kirana memandang kotak itu, lalu menatap Ibu Hartati. Dia tidak marah sapu tangannya diambil, atau bahwa kotaknya dibuka. Dia hanya mengangguk. "Terima kasih sudah menjaganya, Bu." "Kirana, Ibu." Ibu Hartati mencoba bicara. Matanya berkaca-kaca. "Ibu waktu itu. Ibu tidak tahu. Ibu salah." Di meja, Reza dan Rara diam memperhatikan. Mereka melihat air mata di pipi wanita tua itu. Rara bertanya polos, "Nenek menangis karena sedih?" Pertanyaan polos itu seperti tamparan. Ibu Hartati mengangguk, tak mampu berkata-kata. "Kalau sedih dan sudah minta maaf, hati bisa jadi lebih ringan, Nenek," ujar Reza, menirukan perkataan ibunya suatu hari. Kirana tidak menambah atau mengurangi perkataan anak-anaknya. Dia hanya membuka kotak kayu itu, mengambil sapu tangan bersulam "Ibu." Dia melipatnya dengan rapi, lalu bukan mengembalikannya pada Ibu Hartati, tetapi memegangnya di tangannya sendiri. "Bu Hartati," ucap Kirana, dengan nada yang akhirnya terdengar lebih lembut. "Saya terima 3 kata, Ibu sudah salah, tadi. Cukup. Urusan kita yang lalu, sudah selesai malam ini. Saya datang kemari bukan untuk mengungkit, atau untuk membuat Ibu menderita. Saya datang untuk menutup. Untuk menunjukkan pada anak-anak saya cara menghadapi masa lalu dengan berdiri tegak." Dia menatap kedua anaknya. "Dan untuk Ibu, lihatlah baik-baik kedua cucu Ibu ini. Merekalah alasan saya bisa berdiri di sini hari ini, dengan kepala tegak. Mereka tidak butuh harta atau nama besar. Mereka butuh kejujuran dan keteguhan. Mungkin suatu hari nanti, jika waktunya tepat, mereka akan mengenal Ibu sebagai seorang nenek. Tapi itu keputusan mereka, dan harus dimulai dengan niat yang bersih dari Ibu. Itu bukan pengampunan yang dramatis. Itu adalah sebuah penutupan yang elegan dan tegas." Kirana tidak memberikan pelukan rekonsiliasi, tetapi dia memberikan sebuah kemungkinan di masa depan. Sebuah kemungkinan yang sepenuhnya tergantung pada perubahan sikap Ibu Hartati. Acara pernikahan pun usai dengan suasana ganjil. Saat Kirana, Reza, dan Rara berjalan keluar balai, banyak tamu yang secara spontan mengangguk hormat atau tersenyum ramah pada mereka. Mereka pergi sebagaimana mereka datang, dengan tenang, anggun, dan penuh martabat.
Mobil SUV hitam itu membawa mereka pergi, meninggalkan sebuah pelajaran yang akan dikenang lama oleh keluarga besar itu. Bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan untuk merendahkan, tetapi pada keteguhan hati untuk tetap santun dan tegak berdiri di tengah badai. Perjalanan pulang ke Jakarta diisi keheningan yang nyaman. Reza memecah kesunyian. Ibu, tadi nenek itu menangis. Apakah kita sudah menang? Kirana tersenyum di kemudi. Menang bukan soal membuat orang lain menangis, Nak. Menang adalah ketika kita bisa pulang dengan perasaan tenang, tanpa membawa amarah atau rasa sakit orang lain di dalam hati kita. Dan ibu rasa, kita berhasil. Jadi kita tidak perlu datang lagi ke acara seperti itu? Tanya Rara. Tidak perlu, sayang. Tugas kita sudah selesai. Kita sudah menutup pintu yang lama. Malam itu, di rumah mereka yang kecil dan rapi, segalanya kembali seperti biasa. Rutinitas menyiapkan makan malam, belajar, dan tidur tepat waktu. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah kelegaan yang baru terasa. Di atas meja belajar Kirana, sapu tangan bersulam, "Ibu," itu kini terbaring di samping sebuah album foto kecil berisi gambar Reza dan Rara sejak bayi. Bukan sebagai pengingat kepahitan, tetapi sebagai bukti bahwa dari penolakan paling pahit sekalipun, bisa tumbuh sebuah kehidupan yang indah dan teratur. Kirana mencium kening anak-anaknya yang sudah terlelap. Dia melihat wajah-wajah polos mereka, wajah yang telah memberinya keberanian untuk menghadapi segala gelombang hidup. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Mungkin Ibu Hartati akan berubah, mungkin tidak. Mungkin Bima akan menghubunginya, mungkin tidak. Tapi itu semua tidak lagi penting. Yang penting adalah ruang kecil ini, dengan disiplin dan cinta sebagai pondasinya. Yang penting adalah dia telah mengajarkan pada anak-anaknya pelajaran terpenting, bahwa harga diri dan sopan santun adalah harta yang tak bisa dirampas siapapun. Dan bahwa untuk menutup sebuah bab kelam, seseorang tidak perlu membakar halamannya, cukup dengan menutup bukunya dengan tenang, lalu melangkah untuk membuka buku baru yang halamannya masih putih bersih.